kasih. Terima kasih kedatangannya. Iya. Hari ini kita ngebahas buku ini. Apa namanya? Karangannya Arthur Ocken Lovejoy, The Great Chain of Being. Kenapa saya ngebahas ini sebetulnya mudahan karena menurut saya kajian pemikiran Barat dari bahkan dari jauh sebelumnya, dari zaman Yunani, dari Plato dan Neoplatonis berbicara soal alam semesta, manusia dan hubungannya itu mempengaruhi sekali perkembangannya tradisi Barat. Meskipun tentu saja banyak perdebatan soal itu, tapi kalau menurut Lovejoy itu banyak unit ideas yang terus bergentayangan di para pemikir Barat itu, sehingga itu kemudian menjadi, kalau dalam istilah apa tuh? Dalam istilahnya Derrida kali, jadi semacam diskurs yang pikiran itu bisa menjadi apa tuh? Menjadi satu eksistensi yang sui generis gitu, punya eksistensi tersendiri. Kemudian mereka berdialog satu sama lain, dan kadang-kadang perkembangannya malah seringkali bisa bergeser, bisa berkontradiksi, bisa segala macam gitu. Jadi minggu lalu saya ingat terakhir saya membicara kesadaran itu sebetulnya adanya di luar individu. Kalau bentuknya adalah pemikiran, seringkali dia berada di luar individu. Dan itu yang dipegang oleh Whitehead sebetulnya, melihat realitas kan. Jadi kadang-kadang saya bolak-balik ya, karena saya mau lihat kesinambungan. Realitas menurut Whitehead itu adalah setelah timbulnya ilmu fisika modern, realitas itu seperti field and energy. Field and energy. Bukan lagi bodies and gravitational force, bukan lagi seperti body terus ada daya gratifikasi, daya tarik bumi gitu, gravitasi. Bukan begitu, tapi field and energy. Kalau field and energy, bisa ngebayangin nggak? Pikiran kita, suara saya nih jadi energi, kemudian bisa direkam oleh mic, bisa saya simpan di dalam kaset atau kamera. Dan begitu itu keluar dari mulut saya, dia punya istilah Durkheim itu jadi sui generis, punya eksistensi tersendiri, menjadi satu ontologi tersendiri. Unit ideas itu, kembali lagi ke saya cerita tadi, tahu kan ya, Derrida juga bicara seperti itu kan, diskurs. Saya pernah ingat tuh, dulu ada seorang sopir truk. Bayangkan sopir truk sedang kecapean di pantai utara, dia berhenti parkir persis di perempatan jalan, dia parkir, terus dia mau tidur. Tapi sebelum tidur selalu ada orang yang karena penunjuk jalannya tidak ada, belok kiri atau belok kanan ke arah mana, selalu dia diganggu. Sopir truknya ini selalu orang berhenti sebentar nanya dia arah ke Mojokerto kemana, misalnya Mojokerto, arah ke Jogja kemana gitu kan, terus begitu nggak pernah berhenti. Tadinya kan dia mau tidur, kesel dia, kacanya ditulis pakai panah gitu, ada kertas panjang, ke kiri Mojokerto, ke kanan apa gitu ditulis begitu kan, supaya orang ngelihat nggak ganggu dia lagi. Maksudnya gitu, intentionnya. Dia mau tidur, dia tidur, tiba-tiba dia bangun diketok oleh polisi. Kaget dia kan, kamu kenapa tulis begitu? Ini setiap orang ngelihat ke situ bahaya. Jadi teks menjadi sesuatu yang punya kehidupan tersendiri, bebas dari intention penulisnya. Nah sama juga tadi, unit ideas itu bisa punya kehidupan tersendiri, bebas dari maksud pembicaranya, kayak gitu, bisa begitu, termasuk maksud penulisnya. Oke ya, mudahan itu clear. Nah, unit ideas yang saya mau bicarakan, dan unit ideas itu seringkali bisa menjadi semacam apa tuh? Saya lupa tuh ya istilahnya Arthur Lovejoy. Bisa karena sering kali diucapkan itu kayak mantra tuh. Kadang-kadang itu menjadi sesuatu yang nggak pernah kamu pikirkan lagi, menjadi bagian dari common sense kamu. dan kamu terima begitu saja. Itu kalau orang biasa. Tapi kalau ilmuwan
tentu yang orang sangat reflektif itu mempertanyakan itu juga pasti dan mengkritisi. Tapi kalau orang ordinary people biasanya taken for granted dan menjadi bagian dari common sense dia. Nah, unit ID yang penting, saya kembali ke Great Chain of Being, istilah Lovejoy untuk menggambarkan satu kata yang sangat penting gitu. Bahkan barangkali zamannya abad pertengahan itu, abad 17 dan 18, itu menjadi kata-kata yang suci itu, Great Chain of Being, kayak sacred word itu. Dan ada turunannya kata plenitude, kata continuity, dan kata gradation atau hierarchy. Kata itu merupakan turunan dari Great Chain of Being, bahwa di alam semesta ini seperti mata rantai keberadaan di dalam alam semesta. Ini asalnya dari konsepnya Plato tentang Tuhan sebetulnya. Tapi kalau bicara Tuhan, kepala kita Tuhan sebagai orang-orang yang beragama samawi, biasanya Islam, Kristen itu, Tuhan itu kan tunggal dan absolut ya. Tapi kalau Yunani kan Tuhan itu lebih berasosiasi dengan gagasan tentang kebaikan, good. Jadi good bahasa Inggris, terjemahan bahasa Yunaninya saya nggak tahu. Good, kebaikan itu adalah Tuhan buat orang Yunani. Yang paling baik itu adalah Tuhan. Baik itu bisa termanifestasi dalam harmoni, beauty, dan lain sebagainya. Gitu ya, kalau buat orang Yunani. Nah, buat Plato, Tuhan itu absolute, otherworldly. Apa itu? Otherworldly itu kadang-kadang terjemahannya kan mempertentangkan otherworldly dengan thisworldly. Bahasa Inggris seringkali here now, thereafter. Biasanya kalau otherworldly itu thereafter. Tapi seringkali menerjemahkan kayak gitu salah. Karena maksudnya Plato dengan otherworldly itu sesuatu yang sangat berbeda dengan pengalaman dan kategori biasa. Itu alien to human category and experience. Ya. Jadi alien to maksudnya berbeda banget dengan pengalaman dan kategori manusia. Dunia otherworldly itu pokoknya nggak ada relasinya dengan yang sekarang lah. Putus banget. Pengalaman kita atau kategori kita yang sekarang ini bukan itu bukan otherworldly itu. Jadi kalau saya membayangkan kehidupan di sana itu, yang otherworldly itu adalah imitasi atau bentuk sempurna dari yang ini, yang here and now itu bukan itu maksudnya. Bukan itu yang soal otherworldly itu, ya. Mohon itu jadi garis bawah. Karena seringkali orang terperangkap seperti itu. Jadi kalau orang kita membayangkan, seringkali kalau ulama Islam menjelaskan sorga itu nanti ada 7 bidadari bla 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 gitu, ada sungai dan air yang airnya penuh dengan susu sehingga kamu tidak perlu lagi repot-repot cari susu. Kategorinya kan masih kategori thisworldly, bukan itu otherworldly, ya, bukan itu otherworldly. Nah, the absolute of otherworldly itu konsep God oleh Plato, ya. Jadi berbeda sekali dengan yang ada, bahwa God itu dia putus dan outside time. Dia not in time tapi di luar waktu, gitu ya. Celakanya Plato nggak berhenti di situ ketika menjelaskan Tuhan. Kemudian dia mau nggak mau, kemudian dia bilang Tuhan itu karena dia baik, good tadi, dia memancarkan kebaikannya. Dia tidak pernah cemburu atau jealous atau envy kepada apapun, nggak pernah dia. Dia hidup sendiri, nggak membutuhkan siapapun, ya. Dia bahkan tidak membutuhkan, nggak ada kepentingannya dia butuh manusia gitu, dengan kata lain gitu. Tapi kemudian Plato bilang God of the otherworldly itu tadi
juga sangat baik. Kemudian dia memancarkan kebaikannya dan itu menjadikan berbagai being. Nah, ini jadi repotnya kemudian. Karena dia itu konsep di Islam apa tuh? Kalau di Kristen emanasi. Ya, dia memancarkan seperti lampu yang terang terus dia emanasi gitu seret dan itu menjadi cahaya. Cahaya itu satu yang continue. Artinya kalau continue tidak ada gap. Nah, ini kata kuncinya lagi. Tidak ada lompatan karena itu kebesaran yang good tadi, dia itu terus memancarkan kebaikannya, semuanya itu continue, nyambung. Ya. Nyambung, tidak ada lip, tidak ada lompatan. Jadi sifatnya good itu melahirkan being-being yang semuanya itu berkesinambungan. Secara teoritis, secara logika harus begitu. Seringkali dalam kehidupan kok orang melihat lompatan-lompatan, ada lip-lip. Itu men-trigger keinginan ilmuwan. Jadi sesuatu hal yang sifatnya sangat spekulatif teologis itu meskipun dia berangkat dari hal seperti itu merangsang ilmuwan untuk mencari missing link. Ya, jadi secara biologis juga dia mendorong ilmuwan untuk mencari itu karena itu dipercaya emang logikanya harus begitu. Kalau dari plenitude ke continuity itu gak ada lompatan, gak ada leap, itu harus continue semua. Kalau Tuhan Maha Kuasa memancarkan kekuasaannya dan kebaikannya harusnya itu nyambung semuanya gitu. Apalagi kalau itu dibayangkan seperti yang cahaya tadi ya, itu semua nyambung. Tapi tentu kemudian ada gradasinya, tapi itu seperti apa? Kalau kamu es krim itu zaman dulu pakai apa ya? Cone ya. Cone itu kalau ditaruh ditumpuk itu kan nyambung semua tuh kan. Tapi sebetulnya kan ada gradasinya. Harusnya kita ngelihat begitu kan, cahaya itu makin ke sana makin jauh kan makin jadi menurun dia, cahayanya juga makin mudar, makin mengecil, betul kan? Artinya dari segi kualitas dari sempurna menuju yang kurang sempurna sampai ke bawah sekali. Tapi pertanyaan teologis dan filosofis terus berhentinya di mana? Kalau orang India ditanya alam semesta ini adanya bagaimana? Alam semesta itu ada di pundak gajah katanya. Terus gajah itu ada di pundak mana? Ya di pundak gajah lagi. Terus ada di pundak mana yang gajah berikutnya di bawah lagi terus saja dengan habis-habisnya. Gitu kan bayangan mitologis orang India tentang alam semesta. Gitu. Alam dunia di bawah pundak gajah, gajahnya adalah gajah lagi, ada gajah lagi, nggak habis-habisnya. Pertanyaannya kapan habisnya? Terus ketika kemudian terus Tuhan menentukan habisnya itu seenaknya ya, arbitrary, random gitu. Random atau bagaimana? Kalau random nggak ada logikanya dong, nggak ada reasonnya. Nah, ini saya lompat-lompat lagi nih. Artinya karena Tuhan itu kebaikan dan apa yang di-create itu harus punya reason, punya alasan. Tapi kalau yang tadi itu kan mana suka, alasannya apa itu? Kalau misalnya berhentinya di mana gitu atau penciptaannya mulai di mana itu kan mana suka. Rencana maksudnya apa dipilih 414 before Christ gitu adalah penciptaan dunia misalnya. Terus ditentukan itu ya apa reasonnya ditentukan itu? Karena kan bisa juga dipilihnya 550 before Christ atau bisa juga mundur lagi gitu. Terus kenapa dipilih itu? Ya nggak ada alasan dong kalau gitu, maunya Tuhan aja gitu. Itu salah satu pertanyaan. Pertanyaan lain tadi saya bicara plenitude, continuity, dan gradation. Ada hierarki. Celakanya kemudian. Nah, ini saya mau lompat-lompat ya. Saya kadang-kadang harus kembali lagi. Jadi dalam pikiran Plato ada dua konsep Tuhan yang sebetulnya kontradiktif. Satu, the absolute of otherworldly. Yang satu nggak mau dia harus penetrate di dalam nature itu, di dalam nature dan history, karena dia memancarkan emanasi itu. Dan kemudian ketika itu terjadi, seolah-olah Tuhan juga dibayangkan membutuhkan being yang lain.
Ya, dibayangkannya oleh para pemikir itu membutuhkan makhluk-makhluk dan keberadaan yang lainnya. Tuhan tidak bisa lepas dari being yang lain. Ya, tunggu sebentar. Tapi ketika menjelaskan itu semua, para pemikir itu selalu mencari kenapa begitu dan reasonnya apa. Ya, jadi konsep rasionalitas muncul di situ dan menjadi perdebatan yang sangat sengit. Terus nalarnya apa di situ ya? Itu kemudian cukup reasonnya cukup sufficient nggak? Cukup memadai nggak? Kan katanya Tuhan maha nalar. Kalau itu nggak ada nalarnya kan aneh. Gitu. Misalnya ada satu makhluk, gradasi itu dalam makhluk itu kan kenapa misalnya binatang itu diciptakan Tuhan menjadi menjadi buruan manusia gitu kan? Kenapa? Kan ada bisa pertanyaan gitu. Kalau itu yang tinggi terhadap yang bawah, tapi kalau yang satu derajat misalnya di manusia gitu, kenapa ada satu lahir cantik, yang satu mukanya buruk banget gitu kan? Atau satu ganteng, satu mukanya buruk banget. Kenapa Tuhan menciptakan kayak gitu? Adilkah gitu? Jadi kemudian konsep justice dibicarakan, konsep fairness dibicarakan. Bahkan kemudian apa tuh? Konsep apa lagi? Tadi saya bicara soal missing link. Seringkali ilmuwan mereka sering berspekulasi zaman dulu, kamu belum nemu aja missing linknya. Sebetulnya missing link yang bisa jadi adanya di planet Mars atau di bulan gitu kan. Sebetulnya ada, tapi kamu belum tahu aja, sekarang belum nemu karena alatnya kamu belum sampai ke bulan atau ke Mars gitu kan. Atau bahkan yang di dunia sendiri kamu belum bisa menjelajahi semua dunia kan. Jadi belum ngelihat juga. Sebetulnya ada itu. Secara logika tidak ada leap, tidak ada lompatan, jadi itu harusnya ada. Ya. Bahkan mereka bilang kekuasaan Tuhan itu tidak ada space yang kosong. Tidak ada tuh yang vakum itu. Semuanya terisi. Di dalam perut manusia juga ada being-being loh. Udah benar mereka. Dan mereka bilang di dalam perut manusia ada being-being dan kita nggak tahu mana yang menjadi mangsa dan siapa jadi pemangsa gitu kan di dalam perut manusia. Dan itu seolah-olah menjadi universe tersendiri. Bayangin zaman dulu udah bicara kayak gitu, the universe of multi species gitu kan. Dan kita harus menjaga togetherness dalam universe itu. Bahkan ilmu biologi sekarang bilang zaman dulu virus itu dibayangkan kita host, terus virus itu alien yang harus kita usir dari badan kita gitu kan. Atau bakteri itu harus saya matikan dan usir. Zaman sekarang kan biologi bilang enggak begitu caranya. Virus dan bakteri itu di dalam universe badan kita itu saling simbiosis, saling tergantung satu sama lain, saling membutuhkan. Jadi konsepnya bukan lagi host and alien, tapi hidup bersama di situ. Konsepnya ingat kan? Konsepnya siapa Donna Haraway, becoming in entanglement with other, gitu kan? Mereka udah bicara jauh sebelumnya. Jadi kadang-kadang gunanya membaca buku zaman dulu yang babon-babon itu, yang kanon gitu. Pikiran zaman sekarang tuh seringkali terinspirasi oleh pikiran yang udah lama banget ditulis gitu loh. Kadang-kadang cuman mereka mendapat evidence dengan sains yang lebih valid gitu kan. Tapi inspirasinya sih tetap nggak bisa hilang dari yang dulu. Nah, saya mau cerita satu lagi barangkali. Zaman pertama kali itu dibicarakan, gambaran Tuhan dengan being itu statis, sekali jadi. Tuhan itu meng-create sesuatu itu karena good itu, meng-create sesuatu itu kalau benar, truth di satu masa, bukan berarti yang benar di satu masa itu nggak benar di masa lain, betul nggak? Kalau Tuhan yang menciptakan, masa yang benar sekarang tidak benar di besok atau lusa gitu, kan aneh tuh logikanya. Logikanya kan aneh. Masa yang diciptakan Tuhan yang dianggap paling baik sekarang, kemudian besok tidak baik, kan itu melanggar logika. Kalau itu yang menciptakan adalah yang maha kuasa itu, gitu kan? Tapi
itu bertentangan dengan realitas yang ada. Kok yang ada itu nggak semuanya baik, yang ada itu juga mengalami perubahan. Kita kan tiap hari lihat perubahan. Anak kecil makin lama makin besar, kemudian tua, kemudian meninggal. Jadi terutama oleh orang-orang seperti Spinoza dan Leibniz, soal yang tadi itu dibicarakan sekali jadi itu. Dan itu dianggap perfect dalam logika plenitude dan continuity dan gradation tadi. Tapi karena itu bertentangan dengan fakta sehari-hari, mau nggak mau pemikir ini harus menjelaskan kan. Kemudian dibayangkan bahkan Tuhan itu merasuk ke dalam alam semesta dan realitas itu, dan dia bertransformasi. Bahkan Tuhan sendiri kemudian bukan lagi outside time, tapi dia in time. Bahkan tidak hanya in time, God is time. Tuhan adalah waktu. Gitu ya. Ngebayangin tuh kalau kayak gitu tuh. Tuhan adalah waktu. Jadi dia dalam waktu dia becoming, dia menjadi. Ya, dia becoming dia dalam waktu. Ketika itu terjadi, yang dominan itu adalah creative evolution. Pandangan itu orang yang paling tokohnya dalam ilmu pengetahuan tentu saja Hendrik Bergson, creative evolution. Ya, kalau kamu baca bukunya itu. Membayangkan bahwa yang ada dalam realitas itu adalah proses kreatif yang dari yang less menjadi full and perfect, termasuk Tuhan. Tapi bagaimana menjelaskan itu supaya nggak bertentangan dengan keimanan kita semua? Mereka kan kebanyakan sangat religius. Kayak Leibniz itu kan sangat religius. Schelling itu tokohnya sangat religius. Jadi dia mau nggak mau harus menjelaskan itu masuk di akal. Jadi dia melihat kemudian Tuhan itu punya dua aspek. Aspek potensi dan aspek aktual. Potensi dia punya semuanya sudah full. Tapi ketika dia mau mengaktualkan itu, dia berproses. Mudah-mudahan paham tuh ya. Jadi yang less itu adalah di soal potensinya. Dia harus merealisasikan dirinya dalam waktu itu. Tapi dalam potensi, dia itu, Tuhan itu is already full and perfect. Dan itu penjelasannya Schelling. Ya. Jadi kontradiksi banyak banget dalam pemikiran dan paradok itu banyak banget. Tapi justru dalam paradok dan kontradiksi itu pemikiran orang itu di-trigger untuk berpikir, dan ilmu pengetahuan di-trigger untuk mencari evidence-nya. Dan itu luar biasa kontribusinya buat perkembangan ilmu pengetahuan. Meskipun berangkap dari sesuatu yang sangat spekulatif dan tidak bisa dibuktikan. Hanya nalar, hanya reasoning nalar gitu ya. Saya kayaknya banyak sih yang saya belum jelaskan, tapi saya cukupi di situ. Mudah-mudahan dalam diskusi kita bisa mengelaborasi lagi. Akan dipantik oleh Pradipa dan Michelle. Silakan. Halo, selamat sore semuanya. Makasih Pak Tony penjelasannya yang sudah sangat komprehensif tapi juga ringkas dan padat. Sebenarnya Lovejoy ini menurut saya sangat menarik ya, dan sangat padat sebenarnya untuk dibaca gitu. Dan salah satu pertanyaan yang terpancing gitu di benak saya ketika membaca Lovejoy ini, sepertinya pertanyaan kuncinya adalah mempertanyakan kenapa sih Tuhan yang sudah sempurna, yang sudah full gitu, dia akhirnya menciptakan manusia dan menciptakan dunia yang sangat imperfect gitu, sangat sulit, sangat kotor gitu ya, sangat corrupt gitu. Dan itu menurut saya ketika saya membaca ini, itu rasanya adalah pertanyaan yang terus memandu mungkin Lovejoy dan mungkin pemikir-pemikir lainnya juga gitu. Karena itu kan kontradiksi yang sangat nggak bisa dijelaskan gitu ya, bahkan melalui
bahkan sampai sekarang begitu. Dan menurut saya yang menarik gitu dari pendekatannya Lovejoy ini adalah ketika dia melihat tentang unit ideas itu, seperti yang Pak Tony tadi udah jelaskan gitu. Melihat unit ideas ini, dia rasanya tidak mencoba melihat bagaimana pemikir-pemikir ini dan kita mencoba mengklasifikasi mereka, mencari komponen-komponen intinya gitu. Tapi sepertinya, mohon koreksi jika salah, sepertinya pendekatan Lovejoy itu adalah untuk melihat new groupings dan new relationsnya dari komponen-komponen ini gitu yang ada. Yang dimana ketika dijabarkan lebih lanjut gitu, akhirnya bisa dilihat bahwa semuanya ini sebenarnya memiliki komponen-komponen yang serupa, namun memiliki groupings dan cara berelasi yang berbeda gitu. Seperti yang tadi Pak Tony udah jelasin gitu, bahwa unit ideas-nya ini jadinya adalah 3 hal itu, yaitu plenitude, continuation, dan gradation gitu, yang akhirnya Lovejoy bilang itu sebagai great chain of beings. Dan itu menurut saya juga menarik gitu ya. Tadi Pak Tony udah banyak menjabarkan juga bagaimana itu pada akhirnya membuat banyak pemikir melihat bagaimana relasi antara manusia dan Tuhan juga gitu. Dan salah satu yang menurut saya cukup menarik itu juga melihat gimana sih sebenarnya posisi manusia itu sendiri tuh di mana gitu di kosmos. Ketika kita melihat bahwa ini adalah sebagai sebuah great chain of being gitu ya. Dan kalau nggak salah tuh Aristotle juga gitu yang melihat bahwa ini ada single linear gitu, semacam tangga gitu, walaupun dia juga mengakui ada berbagai macam tangga gitu. Namun pada akhirnya apakah hanya ada satu jenis tangga saja atau ada berbagai jenis tangga begitu, dan manusia ini ada di mana gitu? Apakah manusia ini posisinya di tengah-tengah atau apakah manusia ini posisinya tuh di bawah gitu? Dan itu menjadi pertanyaan besar juga pada banyak pemikir saat itu, di mana mereka mencoba melihat manusia ini posisinya di mana di dalam skala universe gitu ya. Dan juga ada banyak perdebatan juga gitu. Salah satunya adalah tentang ketika dia melihat tentang geocentrism gitu ya. Ini baru saya baca lagi sih tadi pagi. Jadi sebenarnya masih kurang menangkap juga gitu. Namun salah satu poin dari geocentrism itu sebenarnya adalah Lovejoy mencoba menulis bahwa sebenarnya itu bukan manusia adalah center tuh jadi sesuatu yang baik, tapi sebenarnya itu jadi point of degradation gitu bagi manusia gitu. Dan ketika kita keluar dari pandangan itu justru tuh sebenarnya berusaha menunjukin bahwa kita keluar dari point of degradation itu gitu. Mungkin sampai situ aja dulu kali ya. Ya, makasih teman-teman. Halo, salam kenal. Saya Pradipa. Menarik. Saya sebenarnya kenal Lovejoy ini pertama kali dari bukunya Mas Tony yang ini, Alamku dan yang Ilahi. Karena disinggung di bab awal soal plenitude dan great chain of being ini. Tapi baru mulai baca karena diminta untuk tampil di depan. Mungkin saya pengen melihat buku Lovejoy dari ini kali ya, dari dia sebagai sebuah buku satu metode, kedua sebagai buku history of ideas sendiri. Jadi Lovejoy ini kan sebenarnya dia menawarkan metode baru dalam sejarah ya. Dia pengen bilang bahwa kita tuh butuh metode baru, bukan hanya sekedar sejarah pemikiran, tapi sejarah ide-ide. Jadi sebenarnya Lovejoy ini dalam bukunya dia berambisi untuk memetakan sebenarnya apa sih satu ide yang terus-menerus muncul dalam sejarah peradaban Barat dari zaman Yunani sampai abad 19. Dan makanya dia menawarkan namanya subdisiplin baru yang namanya History of Ideas. Dia nulis buku ini tahun 20-an, kalau nggak salah apa 30-an gitu. Dan saat itu masih baru. Dan Lovejoy di bab 1 itu memaparkan metode dia. Dan bab 2 sampai akhir itu kemudian mempraktikkan metode itu. Cukup menarik karena ketika baca bab 1 saya teringat ketika baca Durkheim. Maaf ini mungkin salah kali ya, tapi kalau saya ingatnya baca Durkheim karena Lovejoy bilang ya Durkheim Mas. Karena Lovejoy bilang dia mencari sesuatu yang elemental dan explanatory. Kan jadi mirip ini ya, elementary forms of religious life-nya Durkheim. Jadi dia ingin mencari sesuatu yang constantly reappears throughout history gitu. Dan menurut dia yang constantly reappears throughout history itu adalah ide soal the great chain of being.
Tadi Mas Tony udah menjelaskan soal the creation of being itu apa ya. Tapi mungkin saya mengulang kembali bahwa menurut dia bahwa dalam sejarah pemikiran di Barat itu dari zaman Plato sampai abad 19 itu selalu ada 3 prinsip yang muncul. Itu tadi prinsip soal plenitude, bahwa Tuhan itu besar dan memancarkan keagungannya. Kemudian ada continuity, bahwa itu semua dibentuk dalam hierarki. Jadi ada Tuhan, ada malaikat, kalau di Kristen ya, kosmologi Kristen, Tuhan, malaikat, manusia, hewan, tanaman, batu kalau nggak salah. Dan terakhir itu semua gradasi, dalam bentuk gradasi. Nah yang menarik ini semua kan kalau menurut Lovejoy semua akarnya dari Plato. Jadi dari zaman Plato, terus ada Aristoteles, Plinius, kemudian masuk ke abad pertengahan ada Augustine, Aquinas, kemudian masuk ke Enlightenment ada siapa namanya? Bacon, Giordano Bruno, kemudian akhirnya abad 18 dan seterusnya. Itu semua menurut Lovejoy bertumpu pada prinsip great chain of being itu. Nah ini sebenarnya apa sih? Maaf kalau agak lama ya. Bertanya nggak apa-apa ya Mas. Karena sebenarnya Lovejoy itu kalau saya tangkap ya dia pengen memecahkan masalah soal tadi otherworldliness yang dibahas oleh Mas Tony. Kalau misalnya dunia itu jahat segala macam yang juga sudah disebut Michel, terus kalau menurut dia pemikiran-pemikiran lain misalnya kayak Hindu atau Buddha lewat teks Upanishad itu solusi mereka adalah ilusi, bahwa dunia itu hanya ilusi, lalu kita harus kabur ke dunia yang lain yang di sana. Tapi menurut dia ini kontradiktif, secara logika nggak masuk akal menurut si Lovejoy. Karena kalau dunia itu ilusi, ngapain kita kabur? Ya udah ini toh cuma ilusi, nggak ada yang bisa dikaburin dari ilusi ini. Nah makanya menurut dia solusinya sebenarnya adalah ada di Plato, ketika dia bilang Plato itu nggak melihat bahwa dunia itu ilusi. Dunia itu kita tetap kalau Heidegger mungkin bilangnya kita terlempar di sini, kita berakar di sini di dunia ini. Tapi kemudian kenapa ada otherworldly ini, ada dunia yang lain? Karena yang otherworldly itu sebenarnya memancarkan kebaikannya ke dalam dunia. Nah, dan inilah yang kalau menurut Lovejoy muncul terus-menerus muncul dalam sejarah pemikiran Barat, dalam berbagai pemikir, dan itu yang menjadi highlight dia, bagaimana sih sebenarnya kita mencari sebuah ide, mencari sebuah pemikiran yang terus muncul across time and space gitu di Barat. Saya mau ngomong apa tadi? Ini menarik karena di bukunya sendiri Lovejoy itu mencoba membahasnya secara historis, walaupun kalau saya lihat porsinya banyak di abad 18 kalau nggak salah. Jadi ada 3 bab itu di abad 18. Kemudian ada 1 bab di kekristenan, kemudian ada 1 bab lagi di zaman Yunani. Nah, kalau menurut Lovejoy yang menarik itu gimana? Mungkin saya akan lebih fokus ke soal ininya ya kali ya, kontribusinya dan apa relasinya dengan pemikiran modern. Sebenarnya yang menarik menurut saya adalah ketika Lovejoy mulai masuk ke masa-masa modern. Jadi kan kalau banyak pemikir pada zaman dan penulis itu banyak mengempasis, jadi Lovejoy ini kan nulis abad 20 ya. Pas abad 20 banyak yang mengempasis ini ya, kemenangan kalau kata Nietzsche ya, kemenangan science over the victory of science over religious method gitu. Tapi kalau Lovejoy bilang bahwa sebenarnya anggapan orang pada zamannya Lovejoy menulis ini ada anggapan salah, bahwa sebenarnya ketika terjadi abad pencerahan itu adalah yang terjadi bukan kemenangan sains, tapi kembalinya pemikiran Platonisme. Kalau menurut Lovejoy itu cukup menarik menurut saya. Pertama dia mau ngebahas soal heliocentris yang tadi dibahas Michel. Jadi kalau kita kan biasa menganggap bahwa revolusi sains itu terjadi ketika Copernicus mengenalkan teori heliocentris, mengubah pandangan abad pertengahan yang geosentris. Jadi gimana dunia itu berpusat di bumi aja. Dan heliocentris kan berargumen bahwa bumi itu sebenarnya mengelilingi matahari. Nah, tapi kalau menurut Lovejoy sebenarnya nggak begitu. Sebenarnya bukan Copernicus yang mengubah pandangan pada saat itu, tapi Giordano Bruno dengan mengenalkan Platonisme kembali. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah googling medieval cosmography atau medieval cosmology, itu kan gambarnya selalu bumi di tengah, kemudian di bulat gitu ya, bulat,
di tengahnya ada bumi, terus ada langit-langit, ada bintang-bintang, terus ada kayak sekatnya gitu ya, ujung dunia gitu. Nah tapi menurut Lovejoy sebenarnya yang dilakukan medieval teologi itu adalah membuat kosmologi yang bounded kayak gini. Dan kalau kita mengacu pada Platonisme tadi kalau sudah dipaparkan Mas Tony bahwa sebenarnya itu semua kan harusnya nggak bounded tapi infinite. Dan sebenarnya yang diperkenalkan Giordano Bruno pada saat itu adalah gimana bahwa dunia itu bukan bounded pada satu bumi yang tersekat kecil begitu aja, tapi dunia yang terus mengembang. Dan sebenarnya inilah revolusi kalau menurut Lovejoy ya, revolusi pemikiran sains pada saat itu karena memungkinkan pemahaman bahwa dunia itu infinite, kemudian bahwa ada dunia-dunia lain di luar sana, ada bintang-bintang dan ada kemungkinan ada makhluk-makhluk lain lagi di dunia sana. Nah, apa kaitannya sama The Great Chain of Being, Kak? Ini kan sebenarnya nyambung ke pemikiran dasar banget bahwa tadi kayak kata Mas Tony bahwa kalau dunia itu diemanasikan oleh kebaikan Tuhan, berarti dunia itu juga harus juga nggak bounded, nggak tersekat-sekat seperti yang dipikirkan oleh pemikir-pemikir abad pertengahan. Dan di sini juga Lovejoy ngebahas kenapa orang-orang abad pertengahan itu dia bilang mengalami kontradiksi ya. Jadi meskipun sebenarnya abad pertengahan itu basicnya itu adalah Great Chain of Being juga, ada pemikiran emanasi segala macam, tapi mereka itu punya, karena di pemikiran abad pertengahan yang didominasi oleh pemikiran teologis Kristen saat itu adalah mereka mengalami kebingungan kalau misalnya Tuhan itu mengemanasi semua kebaikannya, terus semua makhluk itu dunia itu tidak diciptakan semesta itu punya jatahnya masing-masing dan semua itu dari kebaikan Tuhan. Terus terus apa bedanya dunia ini dengan surga yang sudah sangat baik gitu. Nah, makanya di dalam pemikiran medieval abad pertengahan itu mereka mencoba memecahkan itu bahwa sebenarnya dunia yang ada sekarang itu cuma replika, ini bahasa saya sendiri ya, replika dari yang kebaikan Tuhan itu sendiri. Dia tidak seperfect itu. Dan makanya kemudian interpretasi saya itu yang kemudian kenapa Lovejoy membahas gimana dunia itu bounded, masih di bawah dalam dunia yang bulat itu earth itu bumi itu inferior dari langit. Nah, tapi ketika masuk ke abad 16, 17, kemudian 18, orang-orang kan memandang bahwa sebenarnya cara pandang seperti ini sangat-sangat membatasi ya. Dan Giordano Bruno lah yang membawa kembali idenya Plato soal infinite world tadi, dan bahwa dunia itu tidak sebounded itu. Itu yang pertama. Nah, tapi itu menarik karena kalau buat saya pribadi itu agak menarik karena itu mengubah cara pikir tentang bahwa bukan kayak kata Mas Tony tadi bahwa sebenarnya pikiran-pikiran yang spekulatif itu bisa menginspirasi sains yang lebih ketat dengan metode di periode-periode berikutnya. Dan ini juga dibahas ketika Lovejoy masuk ke 18. Jadi ketika abad 18 itu ketika ilmuwan-ilmuwan itu membuat misalnya kayak taksonomi itu sendiri juga diasumsikan oleh pemikiran Great Chain of Being, yang mana ada hierarki, ada jenis-jenis tumbuhan dan ada jenis-jenis spesies yang berbeda. Dan itu semua kayak sudah dipaparkan Mas Tony, itu semua sebenarnya ketika sains bicara soal missing link itu sebenarnya dipengaruhi oleh ide The Great Chain of Being, bahwa sebenarnya makhluk hidup itu semua ada klasifikasinya. Dan yang menarik juga ketika Lovejoy ngebahas soal mikroskop tadi, menurut Lovejoy ilmuwan pada saat itu abad 18 terinspirasi dari anggapan bahwa ketika Tuhan sudah memancarkan segala kebaikannya gitu dan membuat dunia yang begitu kompleks, pasti ada makhluk-makhluk yang nggak kelihatan gitu, yang karena semesta ini dipenuhi oleh makhluk-makhluk. Dan itu kemudian ketika abad 18 saintis mencari makhluk-makhluk itu dan terjustifikasi ketika mereka menemukan mikroskop. Terima kasih Michelle dan Pradipa. Saya jawab dulu baru saya ini ke teman-teman untuk nanya ya.
posisi manusia pada saat itu seperti dijelaskan tadi oleh Michelle dan Pradipa. Abad pertengahan memang dalam ranking tadi, dalam layer tadi yang hierarki itu, manusia itu berada di bawah bukan di tengah tuh, dalam abad pertengahan itu. Yang dari manusia ke atas itu termasuk yang spiritual itu panjang banget tangganya. Jadi manusia bukan di tengah, bukan di middle menjadi jembatan antara yang layer yang sangat spiritual dengan yang sangat material ini, tidak. Manusia di bawah banget dalam pandangan abad pertengahan itu. Manusia itu jauh banget di tingkat yang sangat tidak sempurna gitu. Jadi dan sebetulnya value-nya udahlah manusia tahu dirilah dalam posisinya dalam ceruknya itu, dalam layernya itu. Jangan mimpilah gitu loh, jangan mimpilah mau meniru atau apa yang jauh itu. Manusia, puaslah kamu dengan posisi kamu di situ. Kalau ke bahasa Jawanya pasrah kali ya, atau apa, ikhlas di dalam posisi itu. Udahlah, jangan memprotes, jangan menuntut keadilan. Sebetulnya dalam posisi itu Tuhan sudah memberikan keadilan sama kamu. Sudah, itu udah fair di posisi itu. Nanti kalau saya kasih kamu jadi yang lebih bagus lagi, pasti kamu kelakuannya merusaknya banyak banget. Jadi Tuhan tuh udah benar dan sempurna menempatkan makhluk itu dalam ceruk itu, ya. Itu ada pandangan yang abad pertengahan beranggapan seperti itu. Bahkan seni zaman itu ya bolehlah meniru, mengkopi kreasi Tuhan itu, jangan bermimpi berproses kreatif kalau seniman itu menjadi Tuhan gitu. Jangan kayak gitu. Ya gitu ya. Paling enggak itu di abad pertengahan itu akan mengalami pergeseran di abad ketika kemudian di abad-abad berikutnya. Bahkan seni itu diharapkan berpartisipasi dalam proses kreativitas yang Tuhan sendiri bekerja di dalam realitas itu. Dia berpartisipasi. Kalau tadinya malah karya itu udahlah, janganlah membuat karya itu mempresentasikan kreativitas Tuhan dalam manusia gitu. Jadi karya-karya Ludwig Beethoven kali nggak boleh tuh, Symphony 9 kali nggak boleh. Oke, ini saya maksud saya dia seni pun itu dibatasin dan itu adil di posisi itu. Value tentang justice itu manusia harus tahu diri di situ, ya. Itu tadi saya mau nambahin dari yang disampaikan tadi. Barangkali menjawab misal juga. Tapi itu tadi apa lagi? Misalnya nanya soal itu kan ya, posisi manusia ya. Itu awalnya begitu. Tapi ketika itu bertransformasi di zamannya Sturm und Drang, di Jerman itu romantisme itu lain banget posisinya. Manusia itu seperti saya bilang diharapkan berpartisipasi dalam proses kreativitas yang sedang terjadi di mana Tuhan bertransformasi menjadi makin sempurna termasuk dunianya. Tuhan di dalam dunia itu, this worldly, dan manusia participate in it, termasuk dalam proses kreativitasnya. Dan manusia dianggap, nah ini problematis kali buat orang Islam ya, menjadi manifestasi Tuhan yang paling sempurna karena manusia punya kesadaran. Jadi man is the manifestation of God in the actuality in this earth. Tapi paling enggak pandangannya Schelling seperti itu. Ya. Schelling beranggapan seperti itu. Bahwa proses kreativitas yang merupakan manifestasi dari Tuhan di alam semesta ini, manusia harus berpartisipasi. Jadi tidak lagi yang tadi bilang hanya mengcopy atau mengimitate, tapi dia ikut serta di situ, ya. Dan bahkan Tuhan is God in actuality, di dalam faktualitas, mengalami human suffering juga gitu kan. Kalau agama Kristen gampang tuh menjelaskannya. Tuhan ikut berpartisipasi dalam penderitaan manusia, kemudian mencari jalan untuk menyempurnakannya.
Di agama Islam gimana? Nah ini saya nggak ini saya cuma membentur-benturin aja supaya perdebatannya terjadi. Tapi begitu pandangan mereka, ya. Dan ketika di zaman romantisme, posisi manusia tidak lagi yang di abad pertengahan dianggap paling rendah begitu. Jadi utama, ya, terjadi pergeseran itu. Man is the manifestation of God in this world, gitu kan. Jadi posisinya jadi sentral banget itu, berubah. Nah, abad sebelumnya seperti yang disampaikan Pradipa, emang bahkan mereka bilang dibandingkan dengan kreasi Tuhan yang maha dahsyat ini, emang bumi itu apa sih artinya? Bumi itu paling satu titik debu kayak yang ada di sand di Sahara yang begitu luas. Apa maknanya itu, apa value-nya itu? Itu nothing sebetulnya kan dibandingkan dengan kebesaran karya Tuhan itu. Yang kebetulan saat itu manusia tidak bisa menjelajahinya. Sampai sekarang juga belum bisa menjelajahinya. Apa benar manusia sampai ke bulan? Jangan dibohongin. Oke, saya bercanda. Tapi kan ada itunya, ada perdebatan itu. Katanya siapa Louis Armstrong bilang itu kan bohong. Saya nggak tahu kebenarannya, hoax apa benar, saya nggak tahu. Tapi saya lihat aja di sosial media gitu. Kalau itu benar, skandal terbesar umat manusia. Oke, kembali lagi ke kasus kita. Jadi posisi dunia, bumi itu rendah banget tadinya, tidak ada apa-apanya. Dan manusia itu dianggap karena dia materinya physical, material. Sedangkan yang tinggi-tinggi adalah spiritual, manusia itu rendah banget. Dan bahkan yang spiritual itu dianggap ada di planet-planet sana tuh. Jadi anggapannya makin jauh dari matahari, makhluk hidup itu makin lighter. Makin ringan dan yang dominan adalah spiritnya. Oke, itu logika ya. Itu logika menjelaskan saja. Artinya posisi manusia sangat terlengket dengan materi bumi itu, sedangkan mereka udah lighter gitu. Jadi kemudian bertransformasi beingnya itu menjadi lebih spiritual. Dan itu kalau abad pertengahan semuanya itu sudah punya value. Nah ini lagi value itu diukurnya di dalam sistem yang lebih luas. Jadi jangan pernah melihat manusia kenapa posisinya di sini atau saya kenapa posisinya jelek gitu. Lihatnya itu dalam yang lebih luas, yang greater whole, dalam keutuhan yang lebih luas. Kalau orang liberal sering tuh kalau ada yang menderita dibilang ini kan ada apa? Greater good gitu. Ada kebaikan yang lebih luas yang kamu nggak ngerti aja gitu kan. Jadi justifikasi soal ketidakadilan itu kan. Buat kalangan liberalis itu seringkali mengutip kata itu greater good gitu kan. Ini biarlah jadi korban ini untuk sesuatu yang kebaikan yang lebih luas gitu loh, yang lebih besar gitu loh. Konsep justice kadang-kadang nongol soal value nongol di situ gitu. Tapi itu semua mulai digugat di zaman romantisme itu. Kemudian posisi manusia menjadi lebih sentral, ya. Lebih sentral, sekarang jadi kebablasan merusak environment dan our planet ini karena kebablasan itu. Saya menjelaskan semuanya enggak ya? Yang tadi ada yang lupaan enggak, Dit? Udah ya. Saya kira saya udah menjelaskan semua yang dari tadi. Saya lempar ke pelor dulu baru ke Pradipa ya. Ada yang mau tanya nggak? Silakan teman-teman. Biar kita saling dirangsang aja. Saya juga jadi makin ingat, saya makin memperjelas pikiran saya dengan diskusi, dialog. Silakan. Saya Acun, mahasiswanya Pak Tony. Saya baca ini sekilas dan saya menangkap ini secara pemikiran memang sangat platonik, sangat menjunjung tinggi ideas gitu. Dan tadi saya terangsang untuk merespon statement Pak Tony bahwa bagaimana kita bisa memahami ini tanpa harus
bertentangan dengan iman gitu kan. Kalau dari bacaan saya justru sebaliknya Pak Tony. Jadi justru ini makin memperkokoh posisi keimanan gitu. Karena kalau kita coba baca judulnya bukunya The Path of Sufism yang menulis Ibnu Khaldun, diterjemahkan ke bahasa Inggris, itu judulnya. Justru manusia itu sangat ingin menggambarkan Tuhan, menarik sesuatu yang spiritual tadi ke dalam dunia yang fana ini, tapi di saat yang sama juga takut menarik, tapi rindu tapi nggak pengen ditarik, kira-kira gitulah. Contohnya apa? Ada dalam beberapa aliran sufi yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun tadi itu, misalkan di daerah Maroko, Tunisia itu ada yang menulis kaligrafi yang tadi Pak Tony bilang, lafaz Allah misalkan gitu ya. Nggak berani Pak, nggak berani ditempel di tembok rumah, di masjid, kosong aja. Kenapa nggak berani? Karena itu takut justru dijadikan Tuhan. Jadi ada ketakutan memberhalakan Tuhan, tapi di saat yang sama rindu, butuh simbol gitu. Kalau bahasanya Clifford Geertz kan, simbolnya itu yang penting, yang bisa dibaca gitu kan. Karena memang semua yang ingin manusia rengkuh itu kadang-kadang penjelasannya justru sebaliknya. Contohnya kalau kita, nah ini ada Mas Nurman nih, kalau kita lihat film, adegan yang cepat itu justru digambarkan dengan sangat lambat gitu kan. Ya, gitu. Padahal itu maksudnya cepat gitu, tapi deskripsinya kan lambat. Nah, semua hal di dunia ini yang kemudian tidak bisa dijelaskan, itu justru di situ misterinya itu supaya manusia tetap mencari. Kalau selesai final misalkan di Al-Quran, misalkan dalam kitab suci Islam, Al-Quran ada dijelaskan juklak-juknisnya sholat gitu, kan nggak ada. Kalau ada ya nggak menarik lagi sebagai kitab suci, terlalu teknis gitu. Justru harus yang nggak jelas gitu, yang ini, yang bagus. Ya itu respon saya sih, memang Islam memang platonik sekali. Misalkan yang paling jelas itu kalau ada orang meninggal, kita sering bilang sesungguhnya kita berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan, yang innalillahi wa inna ilaihi. Itu artinya ya platonik gitu, emanasi. Ya yang lain juga Wahdatul Wujud, Al-Farabi, Syekh Siti Jenar ya sama kurang lebih intinya ke situ. Jadi justru kalau menurut saya ini bukan untuk menjauhkan ini, malah memperkuat yang dimaksud Love Joy ini. Terima kasih. Sore, nama saya Isma. Isma. Ya, dari Jakarta Pusat. Saya belum baca bukunya, tapi tertarik dengan penjelasan Pak Antoni lagi terkait ketika Lovejoy bahas terkait kalau dunia itu ilusi gitu. Nah, kalau di ajaran Hindu yang Vedanta atau ajaran Veda itu kan ada 3, ada yang Advaita, Vivekananda, sama Dvaita. Tapi saya mau fokus ke yang Advaita Vedanta. Kalau di Advaita Vedanta itu mengajarkan ajaran non-dualism. Jadi dunia ini sejatinya adalah Tuhan gitu. Dan kita semua ini adalah ilusi. Karena manusia sering mengaitkan dirinya pada identitas gitu, pada agamanya dia, pada asal-usul dia gitu, bahkan dari pikiran dia, emosi dia, dan segala hal tentang dia. Padahal kita bukan semuanya itu gitu. Kita itu Tuhan itu ya kita itu Tuhan gitu. Kalau di ajaran Advaita gitu tidak ada hal-hal lain. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi kan Lovejoy kata Bapak tidak mengakui kalau dunia itu ilusi gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Suara perempuan dong lebih banyak. Ada lagi? Nanti lagi ya, kali ya, habis ini ya. Dipa, Pradipa, silakan. Tanya, kan ada pertanyaan.
ajukan pertanyaan. Silakan. Ini aja. Ini ada. Ya, maaf Mas, tadi ketinggalan. Sebenarnya saya yang ketika baca buku ini sampai nyaris habis, itu kan Lovejoy ini sebenarnya mencoba mengenalkan metode ya, Mas. Mencoba mengenalkan metode, menawarkan metode history of ideas itu. Dan menurut dia di bab 1 kan dia membahas soal bagaimana menurut dia history of ideas itu bisa dilihat dari karya seni, dari tulisan-tulisan, dari bahkan dia nyebut soal English Garden ya, dari taman Inggris yang menurut dia kemudian direplikasi oleh negara-negara lain di Eropa. Nah, pertanyaan saya adalah apakah kita bisa melakukan itu dalam konteks Indonesia mungkin atau dalam konteks Asia Tenggara gitu? Semungkin apa sih menelusuri pemikiran atau mencari satu prinsip atau satu ide yang bisa spanning across a long period of time gitu. Gitu. Makasih Mas. Makasih. Kamu mau nanya? Silakan. Nah, karena tadi teringat sama pembicara Mas Acun ya, tentang Islam gitu. Saya jadi berefleksi juga sih sama agama saya sendiri gitu ya, Protestan gitu, yang dimana mungkin tuh juga bisa dibilang platonik sekali juga gitu kali ya, terutama kalau kita melihat gimana tentang approach evangelical gitu ya, yang sangat mengutamakan afterlife gitu, dimana kehidupan kita di surga itu menjadi sesuatu yang jauh lebih penting dibanding kehidupan kita di saat ini gitu, di dunia, di bumi ini gitu, yang menurut saya tuh mungkin masih sedikit agak berbeda malah dengan pandangan Katolik gitu, ketika mereka melihat relasi antara jiwa dan pikiran kita dan badan kita, dan relasi antara dunia spiritual dan dunia badani gitu. Dan entah apakah agama-agama Protestan yang makin sekarang ini tuh sebenarnya tuh juga terpengaruh gitu dengan pandangan manusia gitu, yang jadi kian transendental gitu kan, dari yang awalnya tuh sangat material gitu, sangat di bawah rantai gitu, makin lama tuh makin ke atas gitu. Apalagi kalau kita ngelihat sekarang, kita udah mulai ngomongin soal transhumanism gitu, kita mencoba melewati batas manusia itu sendiri gitu, makin lama makin ke arah sana gitu. Dan kalau saya lihat di Protestan gitu ya, agak-agak ke arah sana juga sih, dimana tuh ada kesan gitu, dimana dunia yang sekarang ini tuh jadi dunia yang sebenarnya tuh bukan hanya ilusi aja gitu, tapi jadi dunia yang nomor 2 gitu lah, sehingga ada konsekuensi sosial dan politiknya juga gitu ya, saya rasa. Ya gitu aja sih Mas. Dalam abad, saya lupa tuh, Spinoza dan Leibniz itu berbeda melihat yang tadi soal great chain of being, creation gitu, agak beda. Kalau Spinoza itu menurut Lovejoy itu dia melihat Tuhan meng-create, dia itu statis. Itu benar saat itu, akan benar sepanjang masa gitu ya. Karena Tuhan itu maha benar. Nggak mungkin benar hari ini, lusa atau di masa depan jadi nggak benar gitu. Apa yang perfect hari ini, tentu Tuhan akan memilih yang paling sempurna karena dia maha sempurna kan. Tidak mungkin menjadi tidak sempurna besok atau di masa berikutnya. Itu pandangan Spinoza. Pandangan Leibniz dengan nomadnya, di antara berbagai kemungkinan dari potensi yang tak terhingga itu menjadi kreasi, dan itu menjadi seolah-olah nomad yang terpisah-pisah, kemudian nggak ada windownya, nggak ada jendelanya, berhubungan satu sama lain. Itu dia sempurna di dalam ceruknya itu, tapi juga finish di dalam ceruknya, tapi banyak gitu, multiple, seolah-olah multiple, boleh saya sebut multiple dunia gitu. Dunia itu macam-macam gitu, universe itu multi universe atau multiverse gitu, macam-macam gitu kan. Terus pertanyaannya kemudian kan bisa macam-macam juga yang muncul. Kenapa yang satu lebih baik daripada yang lain misalnya? Kenapa universe-nya manusia lebih tinggi daripada animal? Kenapa universe-nya animal lebih tinggi daripada tumbuh-tumbuhan? Pertanyaan soal justice atau fairness
Terus kemudian value-nya di mana itu? Terus Tuhan kenapa sih bikin begitu-begitu? Kenapa? Kan dia bisa kalau bikin semua sama. Ada yang berusaha menjawab, kalau semua sama, semua dijadikan manusia atau semua dijadikan angel, gitu terus. Terus kalau semua dijadikan angel, justru kemahakuasaan Tuhan itu jadi direduksi, karena sebetulnya yang kaya itu justru karena bukan semua ada manusia, tapi ada manusia, ada binatang, ada pohon-pohonan, itu baru kaya. Kalau semuanya satu kind, itu miskin sebetulnya. Itu ada yang berlogika seperti itu, ya. Dan kalau semuanya baik, manusia tidak ngerti keburukan. Jadi kalau yang ada adalah duren atau yang ada mangga doang, taste kamu itu cuma ngerti manis doang. Kamu nggak ngerti rasa pahit tapi enak gitu kan, rasa enak tapi ada bau yang nggak enak. Maksud saya, itu lebih kaya daripada cuma rasa manis doang. Kira-kira begitu ya. Jadi ada yang berargumen kekayaan itu bukan di one kind tapi multi kindnya itu. Ya ngerti ya argumennya. Itu justru argumentasi soal tak terhinggaan Tuhan itu. Ya. Dalam emanasi, dalam proses pengkreasian. Pertanyaan lanjutan juga, tadi saya bilang, kenapa Tuhan nggak milih yang terbaik aja, gitu kan? Kalau gitu Tuhan melakukan seleksi. Ketika ada seleksi, terus apa patokannya, parameternya dalam menyeleksi itu? Apa seenaknya Tuhan, semaunya Tuhan gitu? Kenapa nggak yang ini, kenapa yang nggak itu? Kan nggak terhingga kemungkinannya. Kemudian jadi logikanya apa dalam proses penyeleksian itu? Karena itu di abad romantisme potensi itu tidak terhingga, tapi aktualitas itu tetap satu. Ngerti ya maksud saya? Itu tetap one, tetap satu. Dan proses itu Tuhan menjadi aktual itu satu dalam satu proses, gitu ya. Tidak ada lagi yang terpisah-pisah itu. Jadi sumbernya satu, mempunyai kemungkinan yang tak terhingga dalam potensi menjadi aktual satu. Dan prosesnya menurut kalangan yang Schelling itu proses menuju dari yang less menuju makin full dan perfect, gitu ya. Dan itu baru ada nalarnya di sini. Oh, saya bisa rasionalitasnya dapat. Kalau enggak, loh kenapa? Kalau semuanya sudah perfect, kalau kamu udah berada di puncak yang paling sempurna, kalau mau diterusin ngapain? Kamu jatuh ke tidak sempurna. Kalau kamu sudah berada di ujung puncak kesempurnaan itu, terus ngapain diberikan kehidupan? Kenapa harus live? Karena kamu udah sempurna. Ada yang nggak bisa terjawab secara akal, secara nalar, secara reason. Karena itu Schelling bilang, itu proses dari less menuju makin perfect dan sempurna. Mbak Asma, tapi Tuhan di situ. Mbak Asma, menjawab Mbak Asma nggak? Isma ya. Tuhan di situ. Tuhan bukan di luar itu, bukan ilusi. Tuhan di dalam itu. Dan perwujudan paling tinggi Tuhan di manusia. Itu sangat Hegel. Hegel ngikutin itu kemudian kan dari Schelling menjadi Hegel gitu. The actualization of absolute spirit dalam sejarah dan dunia ini, gitu. Kan itu terjadi juga proses penggugatan oleh Protestan kan, ketika Calvin mulai muncul, Martin Luther gitu. Udahlah manusia nggak usah mimpi macam-macam, kamu sadarlah dalam posisi kamu gitu kan, bahwa hal-hal yang material itu harus dijauhkan. Kita lebih mengcultivate spiritual kita untuk bisa transenden dan mendekati Tuhan itu. Itu betul itu. Nah, itu akan problem kalau otherworldly tidak masuk menjadi disworldly. Disworldly memungkinkan manusia berpartisipasi di hal-hal yang aktif dalam sifatnya bukan otherworldly. Gereja Protestan ngajarin itu kan. Kamu memang ditakdirkan bisa jadi surga atau neraka ketika dilahirkan Tuhan.
Tapi kamu tahu, kan itu yang diajarin khotbah-khotbah para pendeta-pendeta Protestan. Kamu tahu kamu termasuk kelompok yang the chosen atau termasuk kelompok yang di-damn, yang dikutuk Tuhan masuk neraka gitu. Apa tandanya? Supaya ini umat-umat gak gelisah gitu. Tandanya kalau kamu berkarya dan sukses, dan itu to bring the glory of God in this earth. Itu tanda-tandanya tuh. Itu sign-nya bahwa kamu termasuk kelompok yang terpilih. Karena itu Protestan kala itu di awal-awal itu menjadi motor dari kapitalisme. Karena mereka bekerja keras, sangat hemat, tidak menikmati hasil kerja kerasnya, berpoya-poya, tapi hanya untuk mencari tanda bahwa dia termasuk kelompok yang terpilih. Duitnya makin lama makin menumpuk menjadi kapital karena yang hasil kerja dia nggak pernah dinikmatin dalam kehidupan ini. Tapi mereka untungnya mereka ada value dan spiritnya. Jadi nggak pernah bilang kayak zaman sekarang gue kerja mati-matian ini bullshit job karena nggak ada value-nya gitu kan. Kalau mereka ada value-nya dan itu materinya emang nggak penting buat mereka di awal itu. Dan makanya Weber bilang aneh ya, semangat kapitalisme itu munculnya bukan di pusat-pusat perdagangan seperti di Milan atau di Venesia atau di kota-kota bandar yang besar di dunia, tapi di pinggiran-pinggiran yang industri perbankan, ekonomi itu sama sekali terbelakang gitu. Di daerah-daerah frontier kayak di Amerika, contohnya siapa? Benjamin Franklin sangat menampilkan spirit kapitalismenya, padahal industri keuangan sama sekali nggak ada di sana. Jadi, nah itu apa tuh buat orang-orang kayak Weber? Itu adalah the spirit of Protestan itu, yang calling itu, berub bahasa Jermannya itu, panggilan itu, mewujudkan panggilan Tuhan di muka bumi ini. To bring the glory of God. Itu yang selalu diungkapkan dalam para pendeta ketika bicara di mimbar-mimbar ini di hadapan umatnya. Kalau enggak umatnya gelisah terus dan bisa gila itu. Kalau enggak bisa diyakinkan, oh kamu tuh termasuk kelompok yang the chosen loh. Tapi kamu mau tahu kamu termasuk enggak, sukses dong dalam upaya di dunia ini. Gitu. Kurang lebih begitu ya logikanya. Ada yang kelupaan enggak saya? Jadi kembali, untung mereka memberi jalan menjawab supaya ada sufficient reason gitu. Ada nalarnya di situ. Kalau enggak kita ini sekarang galau semua, apa kita menemukan nalar dalam berbagai hal di kehidupan kita yang makin enggak ngerti gini. Harusnya barangkali dengan mengulak-ngalik tulisan para pemikir zaman dulu, kita bisa melihat ini nalar yang mereka gunakan dulu itu masih kita gunakan, bisa enggak sih dalam situasi sekarang? Menjawab kegalauan kita ini gitu. Atau kita semua sekarang udah desperate dan hopeless semua. Ketika kayak abad pertengahan itu manusianya udah pada hopeless tuh. Karena nah ini dia. Kalau manusia sudah the damn gitu, terkutuk paling rendah, dan Tuhan udah menciptakan kayak gitu, saya ngapain hidup lagi? Sangat pesimis kan. Kalau diajarin optimis pun, optimisnya itu hanya dalam ceruk bahwa kamu itu diciptakan Tuhan tuh punya makna, tapi dalam ceruk itu loh. Dan itu kamu puaslah di situ. Dan itu rasionalitasnya. Jadi optimismenya di situ. Ngerti maksud saya? Tapi kan kemudian manusia hidup bersentuhan dengan hal-hal yang reality gitu. Apa dia cukup hanya dengan begitu aja? Saya harus menerima dalam posisi saya dan itu ada maksudnya gitu. Dan itulah value saya, role peranan saya di muka bumi ini. Tapi capek juga lah kalau saya menderita. Itu maksud saya gitu ya. Mereka kemudian di romantisme dijelaskan, ada nalarnya di situ. Mudahan saya menjawab. Tadi dijelaskan juga dalam Islam, ya kita nggak bidah itu, malah memang begitulah. Terima kasih. Terima kasih. Emang begitu, ya. Jadi Plato barangkali salah satu nabi yang
Dia di luar yang 25 ya. Oke. Tapi Plato kan ngajarinnya di asramanya gila juga pusat pelatihannya itu. Kalau kamu baca serius kan, memperbolehkan seks bebas gitu. Macam-macam lah di buku dia The Republic itu. Tapi bukan berarti yang bagus-bagus dari dia tidak kita terus dialogkan dan kita lihat relevansinya. The Republic and gimana cara nyebutnya Ayu? Timaeus. Bukunya Plato apa Ayu tuh? Koreksi saya dong cara nyebutnya. Buku Plato yang paling penting The Republic and Timaeus. Saya lupa cara nyebutnya gimana. Kalau ada yang tahu kasih tahu saya. Ya. Itu konsepsi dia soal the absolute of otherworldly. Di dalam Timaeus sudah mulai this worldly. Satu dualisme yang sangat kontradiktif yang terus menghantui pemikir para tokoh-tokoh pemikir di abad dari 2500 tahun yang lalu sampai sekarang kita masih bergelut di soal itu. Ya. Mudahan pemikiran mereka bisa menjadi tonggak-tonggak petunjuk jalan yang bisa kita kembangkan. Saya jawab soal metode ya, baru Hestu ya. Kayaknya tadi di awal saya sudah menjawab tuh. Ketika ide itu kita anggap sebagai sesuatu yang sui generis, kita itu bisa seperti Derrida, bisa juga Foucault yang The Archaeology of Knowledge, bahwa nah ini dia nih. Ini saya agak metafisik tapi Nora enggak ya? Kalau ide itu nih dia energi jalan di sini, kadang-kadang nempel di Hestu, kadang-kadang tiba-tiba vibrasi otak saya nyambung dengan energi itu kan terus ada dan itu berdialog dengan kita. Dan itu kemudian bisa terwujud dalam perilaku, terwujud dalam tulisan. Gitu ya. Kebudayaan itu bekerjanya seperti itu nggak sih Hestu? Kayak energi gitu. Brain itu only the system of receptor and effector. Tapi dia hanya vehicle. But consciousness is not there. Consciousness itu nggak di situ, nggak di brain. Consciousness itu energi. Nih energi nih. Kalau vibrasinya, nah ini jadi supi kali ya. Kalau vibrasinya pas, frekuensinya pas dengan brain saya lagi yang reseptor dan efektor, tiba-tiba men-trigger kepala saya dan terjadi dialog di kepala saya. Saya sih membuat gampang orang-orang kayak Foucault dan Derrida aja, udah kayak gitu aja. Karena saya belajar kebudayaan. Kebudayaan saya anggap seperti itu. Ya. Ini saya beranggapannya seperti itu. Kebudayaan yang dimaksudkan oleh Durkheim itu sui generis bisa diterjemahkan kayak gitu. Ideas dan spirit yang dibayangkan oleh Hegel menurut saya bisa diterjemahkan kayak gitu, menjadi absolute spirit. Ya. Dia bergentayangan di ruang ini, bisa hinggap di kepala Norman, bisa hinggap di kepala Embing, bisa hinggap di kepala Cahyo, Novita merespon, mengolahnya, dikeluarin keluar. Jadi energi lagi disambut oleh Ayu. Ayu kemudian merespon lagi, terus terjadi dialog dalam kehidupan. Dan terjadi proses transformasi dalam konflik, contradiction. Benturan itu apa bahasa Inggris? Benturan, tumbuhlah sesuatu yang minggu lalu. Aufhebung. Kalau istilahnya Karl Marx. Bertransformasi ke tingkat yang lebih tinggi, lebih higher, lebih fuller. Waduh, optimis banget ya kehidupan manusia ya. Tapi benar, makin baik kita kemudian wujudnya menjadi heaven, sorga gitu kan. Sorga itu nggak ada di sana, tapi di sini. Heaven in this earth, bukan. There and after, nggak here and now. Oke. Tadi
Tadi saya udah ngejawab ya soal heliocentris itu enggak yang awalnya dilihat seolah-olah ada boundary itu Spinoza atau Leibniz, tapi the potential is infinite but the actual jadi one. Jadi dia enggak lagi multi word. Dia satu semua itu. Ya. Mudah-mudahan jelas. Mudahan saya cukup clear. Tadi Hestu mau nanya apa? Silakan Hestu. Iya, ini saya senang banget ada di sini belajar lagi sama Mas Tony dan kawan-kawan di sini ya. Yang dari tadi kemudian muncul di benak saya emang adalah bagaimana ini ada di dalam alam yang sebenarnya juga kemudian mungkin karena saya lagi penelitian di Donggala sana di Sentral Sulawesi ya, ngomongin tentang relasi dengan padi yang sifatnya bukan lagi digradasi dalam yang dibedakan dengan manusia, tapi justru sebagai sanak saudara gitu. Nah terus ketika dalam konteks spirituality, mungkin karena konteksnya animistik gitu ya, jadi relasinya sangat simetrikal gitu. Ketika ngomonginnya dalam konteks berpadi ladang dengan membayangkan possibility panen itu, resiko itu adalah sesuatu yang kemudian dihadirkan pada saat ini melalui mediasi mimpi gitu kan. Lalu yang namanya ladang itu bukan cuman harus gembur dulu kemudian dia dilihat sebagai materialitas doang, tapi justru yang punya agent yang bisa memberikan konsen gitu. Jadi tanahnya memberikan konsen, maka dia menjadi ladang untuk kemudian ditanami. Nah dalam situasi yang seperti ini spiritualitasnya itu kan jadi meluas ke urusan yang berkaitan dengan conduct dan moral fieldnya orang-orang gitu. Ada pantangan-pantangan gitu karena ketika padi diurus ya sebenarnya dia juga punya efek ketika manusia punya tindakan yang punya dampak pada pertumbuhan padi gitu. Jadi semuanya relasional kayak gitu kan. Nah dalam konteks di dunia yang seperti ini saya lagi ngebayangin gimana Lovejoy itu juga satu relevan dalam membayangkan konteks yang kayak gini, di mana logika spiritualitas itu dia nggak terpisah tuh dengan produktivitas gitu, nggak terpisah dengan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tapi juga relasinya simetris, tapi juga penuh dengan negosiasi gitu, karena diceritakan padi itu adalah saudaranya gitu. Jadi kalau di malam panen itu diceritakan orang bukannya tapi bernegosiasi mengadres padi sebagai saudaranya gitu. Saudaraku, gimana kalau misalnya kamu nggak berbuah, perut kami ini lapar gitu. Jadi gimana gitu. Nah ini yang dari tadi saya pikirin gimana alam yang modelnya dengan mungkin mereka jarang sekali bicara tentang Tuhan, tapi relasinya itu dengan multiverse tadi gitu ya, tapi symmetrical gitu. Jadi negosiasi itu mungkin gimana gitu ya. Saya pengen belajar aja. Gimana Mas Tony? Ya, baik. Entah kenapa dari saat tadi berbicara gitu ya, dari ketiga pembahasan yang dilakukan di sini, entah kenapa yang muncul di kepala saya itu ketika membaca Lovejoy tentang bagaimana dia menawarkan sebuah metode history of the ideas itu adalah sosok Avicenna, Ibnu Sena. Karena menurut saya ketika kita membicarakan tentang, kan fokusnya Lovejoy ini ada pada unit-unit ideas tentang bagaimana dia melakukan konfigurasi ulang, rekonfigurasi, dan bagaimana dia padankan tentang segala konteks unit-unit ideas yang terlihat sangat banyak di berbagai macam disiplin ilmu gitu ya. Sehingga mencoba untuk membelah dan memilah itu menjadi satu persatu yang bisa dipahami menjadi sebuah keutuhan gitu ya. Di dunia yang semakin mungkin boleh dibilang bergerak maju, modern dan lain sebagainya, kita selalu saya sendiri gitu ya pribadi berpikir selalu ditawarkan tentang bahwa mungkin seorang manusia itu dibilang
hanya layak memiliki suatu expertise atau kemampuan yang tajam di satu bidang gitu ya. Dan itu sebenarnya adalah, apakah itu adalah salah satu tuntutan atau pengaruh dari kapitalisme ya, sehingga kita seperti dilarang atau diblok untuk bisa memahami konteks sebuah konsep lain dari keilmuan. Kemudian bagaimana seorang Ibnu Sina sendiri yang boleh dibilang adalah seorang pengajar, ahli medis dan psikoterapis, namun juga seorang sufi yang memiliki spiritualisme yang sangat tinggi, dia tidak pernah membagi itu menjadi bagian-bagian, namun itu semua menjadi satu dalam dirinya dan membawa itu dalam bidang-bidang keilmuan yang terlihat sangat berbeda namun ternyata sama gitu. Jadi kalau misalnya kita baca tulisan-tulisannya seperti itu. Nah, pertanyaan saya sebenarnya, bagaimana zaman mengikis kita gitu ya sebagai manusia, dan apa pengaruh mungkin yang paling besar sehingga kita kesulitan mencapai hal-hal seperti itu ya, sehingga mungkin kalau di konteks sekarang gitu ya, orang-orang yang mungkin memiliki disiplin ilmu yang sangat engineering gitu ya, atau yang sangat matematis, sulit mengilhami bagaimana mungkin proses kebudayaan, seni dan lain sebagainya, dan dianggap kadang itu menjadi hal yang begitu melampaui jauh gitu dari dirinya gitu ya, bukan menjadi bagian dari dirinya. Begitupun kadang sebaliknya gitu ya. Nah, tadi apa kira-kira gitu ya dari pengalaman mungkin teman-teman, dari refleksi, hal apa yang mungkin menggerus hal seperti itu dalam umat manusia sehingga kita menjadi semakin terkotak-kotak? Itu Pak, terima kasih. Saya ingin bertanya tapi nggak ketemu pertanyaan saya. Tapi Hestu, terima kasih Hestu. Kayaknya memang consciousness itu begini ya Mas ya, beredar gitu, jadi ada vibrasi, nyetrum, muncullah pertanyaan saya. Kira-kira begini Mas Tony, apa yang dipikirkan Lovejoy itu kan tentang tatanan kali ya, bahwa tatanan of being gitu, the great chain of being. Pertanyaan sederhana saya, adakah dipikirkan oleh Joy di situ interaksi atau komunikasi antar apa namanya itu, entity, antar being. Itu kan tadi nanya tuh, tanaman, manusia, belum lagi ada apa ya, katakan spirit ya, itu kan dibicarakan nggak tuh sama, karena kalau di dalam tadi sudah disebut tradisi tasawuf misalnya itu ada, dan saya kira setiap tradisi agama itu ada komunikasi dengan jin, komunikasi dengan malaikat, komunikasi dengan yang sudah meninggal tuh ada, komunikasi dengan Tuhan itu ada. Jadi being itu atau kosmologi kira-kira itu di dalam agama tidak diperlakukan sebagai ideas, melainkan sebagai mitra, apa ya sebagai inilah, semuanya itu bisa diakses dengan caranya sendiri-sendiri. Jadi kalau misalkan ada suffering atau apa, itu bukan sesuatu yang alienated, tetapi suffering itu adalah bagian dari kondisi yang dialogis, kira-kira gitulah. Gak tahu ini istilahnya pas atau enggak. Kira-kira itu Mas Tony. Terima kasih Pak Tony. Saya Dian, mau bertanya 3 hal Pak. Soal penerapannya si Lovejoy ini Pak ya, buat situasi kita sekarang nih Pak. Yang pertama kan Lovejoy ngajarin kita soal dekomposisi Pak ya, gimana yang ide-ide besar ini bisa kita pecah gitu. Kalau bahasa Oke. Soal waktunya kan terbatas ya. Pertama dekomposisi Pak ya. Kan Lovejoy ini ngajarin kita nih ya soal ide yang besar itu bisa kita pecah satu demi satu gitu ya. Kalau di sains itu reduksi gitu ya. Nah, pertanyaannya kan misalkan gini, dalam antropologi kita misal budaya, Tuhan dan sebagainya. Itu bagaimana supaya tidak terjebak anakronisme gitu Pak ya, secara mitigasinya gitu Pak. Tapi dan di saat yang sama bagaimana kita menyintesiskan itu
ketika gagasan-gagasan studi antropologi di Indonesia kita dikomposisi dengan caranya si Lovejoy. Itu satu, Pak. Yang kedua soal plenitude yang ditegaskan oleh si Lovejoy di bidang saya biologi, kebetulan itu kan kepake banget ya. Missing itu kan bukan dari Darwin sebenarnya. Kami belajar soal Lovejoy juga. Bagaimana soal semesta ini ada yang tidak lengkap dan sebagainya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa great state of being ini itu tidak lengkap? Bagaimana gitu, Pak? Taunya dari mana tidak lengkap itu? Yang ketiga, soal tadi yang Bapak Hestu bilang, soal kan Lovejoy ini being itu kan hierarkis banget, Pak ya, dari atas ke bawah. Plotinus banget lah, bukannya Plato gitu, Neoplotinus gitu. Kan misatribut ya sebenarnya, Islam tuh nggak Platonis tapi Neoplatonis gitu. Nah, bagaimana ketika masyarakat kita yang serba ekologis gitu loh, ngelihat relasinya, sawah sama manusia saudara, sama pohon pisang leluhur, itu kan tidak dibahas dalam Lovejoy gitu ya. Ketika kita mau menerapkan ini dalam konteks Indonesia, bagaimana mitigasinya? Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih. Hubungannya dengan ini singkat aja, dengan tadi kata kuncinya kesetaraan gitu, kemudian tadi Hestu juga mengucap soal simetris gitu ya. Nah, dan saya mau merelasikan sedikit ke pembahasan kita bulan lalu itu, pertanyaan saya soal Whitehead, bagaimana persinggungan antara Lovejoy dengan Whitehead, sementara Whitehead itu kan dia lebih setara, simetris, web of things kan, bahwa semua sejajar. Nah, ini kan diskusi filsafat, kita tarik ke web of things. Whitehead itu kan setara, simetris, kuncinya gitu, web of things kan, bahwa ya web jaringan dari things itu. Nah, sementara ketika kita bahas soal Lovejoy itu plenitude, continuity dan gradation itu berhubungan dengan penekanannya pada hierarkis, kan gitu. Nah, ini persinggungannya di mana nih antara Whitehead dan Lovejoy? Kan Lovejoy itu sebenarnya dia pengen berusaha menjelaskan bagaimana dunia ini bekerja, kan begitu sebenarnya. Nah, kita sebenarnya Whitehead juga begitu. Tapi kemarin kita sudah tarik itu, kita konkretkan ke dalam masyarakat Buah Kampai maksudnya ya? Buah Kampai gitu ya. Secara antropologis kita langsung melihat itu aplikatifnya. Nah, sekarang di dalam Lovejoy ini bagaimana satu persinggungannya dengan Whitehead itu, bukankah itu kontradiktif gitu? Lalu dalam pikiran saya, bayangan saya seharusnya di satu nada tuh. Nah, lalu yang kemudian satu nada maksudnya dia selaras ya. Kemudian yang kedua itu kalau kita mau terapkan di dalam masyarakat Buah Kampai kemarin itu bagaimana Lovejoy? Gitu. Halo, tes. Terima kasih pertanyaannya, makin menarik. Waktunya juga makin sempit. Mudah-mudahan saya bisa menjawab semua dalam 5 menit. Apa ya? Mulai dari siapa ya? Hestu, nyambung, semuanya sama ya. Tadi saya udah ngejelasin sih sebetulnya ya, bahwa di dalam perkembangan berikutnya Lovejoy itu melihat universe itu yang tadi saya bilang, dari many jadi satu itu. Jadi universe itu bukan seperti nomad yang berdiri sendiri self sufficient dan gak ada jendelanya untuk berkomunikasi. Itu ditolak dalam masa romantisme. Schelling ditolak. Karena Schelling itu potensi multiple, banyak, infinite, tapi ketika aktual jadi become one. Becoming itu satu. Semuanya satu. Bahkan God is time. Dan manusia juga di situ. Gitu ya. Mudahan menjawab secara singkat saja. Jadi kalau kembali ke Hestu, semuanya itu ada jendela-jendelanya berkomunikasi. Ya. Tidak terpisah-pisah. Kalau nomadnya Leibniz terpisah-pisah. Ya. Kalau Schelling tidak. Itu dalam proses waktu menjadi makin perfect dan full. Gitu ya. Mudahan menjawab. Sebetulnya Lovejoy itu muridnya Whitehead. Sebetulnya dia mengaplikasikan banget Whitehead ke dalam kajian tentang history of ideas. Jadi kalau kita baca, mudah-mudahan teman-teman akan mengkolak-kalik lagi, paralelnya banyak banget dengan Whitehead. Gitu. Kebetulan sama-sama saat Whitehead di Harvard, Lovejoy di Harvard.
Dan dia kemudian banyak diskusi dan jadi buku itu gitu loh. Jadi kamu akan ngelihat jelas paralelismenya. Dan Dahan menjawab, nah ini menurut Whitehead, ideas itu objektif data. Ideas itu bukan subjektif tapi objektif. Bisa ngebayangin, saya bilang energi tadi. Energi tadi, gitu ya. Kalau kamu baca buku saya Max Weber, ketika saya menjelaskan Weber soal Wahlverwandtschaft, saya mirip banget seperti saya jelaskan sekarang. Wahlverwandtschaft itu kalau sesuatu bergaung di sini, kemudian hubungannya bukan kausalitas. Hubungannya itu gaung itu satu frekuensi kemudian disambut oleh yang lain kemudian menggerakkan kondak manusia. Gitu. Itu Wahlverwandtschaft-nya Max Weber. Sangat terpengaruh oleh Schelling. Itu Berlin Club itu kan mendiskusikan Hegel dan Schelling itu gila-gilaan di University of Berlin. Max Weber menjadi bagian dari itu, ya. Wahlverwandtschaft-nya Weber, saya ulang lagi, atau elective affinity itu bukan hubungan kausalitas. Hubungan kinship. Iya yang kemarin ada paralelnya kemudian ditangkap, kemudian itu hubungan antara spirit of capitalism, value yang soal calling dan segala macam itu, vibrasinya sama, kemudian lahir dengan perilaku para kapitalis di awal munculnya kapitalis dalam agama Protestan. Mudahan kalau mau mengkolak-kalik lagi pertanyaan itu tadi, coba baca buku saya, jadi promosi. Max Weber dan antropologi. Saya mau nulis buku Durkheim, Weber. Sayang Iwan nggak hadir ya. Saya cukup lengkap lah gitu. Weber, Durkheim, yang ketika Iwan mempersoalkan Graeber ya. Kebetulan Graeber dan saya alhamdulillah satu kampus, satu alumni. Jadi bacaannya dikasih memang kayak gitulah. Jadi itu semua punya korelasinya dan kekuatan masing-masing harus kita cultivate terus, kita olah terus. Ya. Ini udah waktunya, kalau kita mau diskusi di luar kita lanjutkan. Terima kasih Yogi. Terima kasih Kapiwor.